Hai, salam mama saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Saya senantiasa berharap mama saudara semua dalam keadaan sehat, walafiat, dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-9 ayat pertama hingga ayatnya yang ketiga. Sebelum membaca serta merenungkan akan firman Tuhan, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kasih dan perkenaan Tuhan. Kami boleh bangun di pagi hari yang tubuh sehat dan nyaman, serta menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini kami akan membaca, mendengar, serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami memohon di dalam tangan dan pengasihan Tuhan, biarlah apa yang kami baca, apa yang kami dengar, apa yang kami renungkan, semuanya itu boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan. Di dalam anakmu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 hingga 3. Di bawah perikop orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Demikian juga firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi bersungguh-sungguh mau melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita kembali membahas kitab Injil Yohanes pasal 9. Dari hari Minggu kemarin omong disabilitas sampai kepada hari ini. Berbicara tentang disabilitas atau yang digambarkan oleh Yohanes di sini adalah orang buta. Apa yang ada di benak Bapak Mama ketika membaca perenungan firman ini? Apakah di benak Bapak Mama terisi bahwa berarti setiap kejadian-kejadian yang ada pada waktu itu tidak semua terjadi karena dosa? Kejadian-kejadian yang memalangkan itu sebenarnya bukanlah kejadian akibat dosa, tetapi akibat dari Allah mau mempertunjukkan pekerjaan-pekerjaannya dalam setiap orang yang mengalaminya. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui firman pada pagi hari ini saya mau bilang kepada Bapak Mama bahwa pekerjaan-pekerjaan Allah yang Allah sampaikan melalui kita itu adalah pekerjaan yang menyatakan di masa depan, di masa yang akan datang, bukan di masa lampau. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu firman Tuhan yang 3 hari secara berurut-urut ini ketong pelajari mau memberitahukan ketong untuk tidak membenarkan setiap hal yang terjadi sebagai bentuk dari Allah mau menunjukkan karyanya melalui kita. Apa maksud dari pembicaraan ini? Saya mau bilang bahwa apa yang Allah berikan pun bisa terjadi karena perbuatan dosa kita. Dan dalam kasus yang dimuat oleh
Injil Yohanes pada saat ini yang kita bahas secara berurut-urut ini adalah kasus yang berbeda. Kasus yang dimana Allah mempercayakan umatnya untuk merasakan bagaimana karyanya dan melihat bahwa karyanya pun bisa diwujud nyatakan oleh orang-orang yang dalam tanda kutip ketong bilang disabilitas atau ketong melakukan tindakan diskriminasi karena kekurangan di berbagai bidang fisik, mental, psikologi, dan sebagainya. Bapak-bapak saudara yang dikasihi Tuhan, tentu apa yang menjadi jawaban Yesus Kristus Tuhan kita kepada muridnya itu sebuah jawaban yang mutlak, jawaban yang menyadarkan kita bahwa kita berhenti melihat apa yang terjadi di masa lampau. Mari kita melihat segala sesuatu yang Tuhan buat itu ke depan. Memang betul ketika ketong ada dalam suatu posisi di mana ketong merasa bahwa ini semua atas ketong pun dosa-dosa dan sebagainya, ketong perlu melihat ke belakang dan belajar untuk tidak melakukan hal yang sama lagi. Tetapi jangan lupa bahwa ketong juga tidak boleh melupakan bahwa ketong harus melihat bahwa segala sesuatu yang dibuat Tuhan adalah sebagai bentuk dari perwujud nyataan karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak-bapak saudara yang dikasihi Tuhan, tentu ketika anak itu lahir, tentu ketika kita lahir, kita akan mempertanyakan kenapa ketong buta. Kenapa ketong mengalami hal yang tidak sepantasnya ketong alami. Ketong mempersalahkan orang tua, ketong mempersalahkan Tuhan, dan ketong mempersalahkan ketong pun diri sendiri atas setiap kekurangan yang ketong alami. Tetapi melalui perenungan firman hari ini, saya rasa Bapak Mama, saudara semua yang mengalami disabilitas, yang mengalami diskriminasi, tentu bisa mengetahui jawaban yang diberikan Allah kepada kita. Biarlah firman Tuhan ini terus mempertunjukkan kepada kita bahwa disabilitas fisik, mental, psikis yang kita alami itu tidak menjadi sebuah keterbatasan dalam penyampaian akan karya Allah. Karena Allah itu menciptakan kita seturut dengan segambar dan serupa dengan Allah. Tentu yang dianggap kurang oleh manusia menjadi pertunjukan karya Allah yang begitu besar. Selamat berefleksi, selamat menjadi berkat dimanapun Bapak Mama saudara semua berada. Tuhan menolong kita. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup perenungan pada saat ini, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam Bapak-Bapak saudara sekalian, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita.